Yang diinginkan oleh Anies itu pembangunan di 40 kota besar berata-rata sama. Tapi 40 kota 5 tahun menurut Caimin kan gak mungkin juga 5 tahun cukup. Ya namanya usaha. Kerja aja dulu. Ya apa program Anies yang signifikan untuk milenial? Rumah murah? Ya tadi. Udah saya katakan rumah, pekerjaan. Ya. Bagaimana cara pekerjaannya? Membuka lapangan kerja kan tidak segampang menjentikan. Ya. Pastinya program ini dengan jumlah data di kita, itu nanti kita ada bagian khusus. Dari partai PKS tuh tadi itu ya, menyarankan para kader-kadernya untuk poligami. Nggak ada ya kalimat menyarankan, menyuruh poligami, oh nggak ada. Nggak ada, oke. Bahwa Quran menyalakan boleh poligami, ya itu ada. Ada, tetapi kita tidak menghambat untuk orang berpoligami. Oke. Cuman kalau ini jadi tema, kabur tuh para ibu-ibu, emak-emak semua. Silakan, Bib. Yes. Waduh. Bang Abu aja, santai. Bang Abu aja ya? Ya. Kenapa nggak Habib Abu gitu biar lebih? Habib ini ya karena keturunan ya. Ya. Ada silsilah. Dipanggil Habib itu karena yang dicinta, karena dari keturunan Rasulullah itu. Ya. Aja. Makanya Habib dipanggil. Jadi aku manggilnya Bang Abu aja nggak? Bang Abu aja dah. Kalau Habib keberatan. Mau manggil Bang Habib Abu. gak salah. Oke. Pertama kali loh gue kedatangan anggota DPR. Makanya mau tidur tadi gini. Kan biasanya begitu ya. Kebanyakan. Iya, lagi tidur-tidur, ngomong-ngomong. Tapi Bang Abu banyak gak temen yang pada tidur pas lagi rapat? Saya aja pernah. Dan diambil TV, di paripurna lagi. Duh, serius? Serius. Apalagi yang rapat sampai larut malam. Oh karena Itu kalau kemalaman. di voting, nunggu voting itu bisa sampai subuh. Manusiawi lah. Kecuali tidur cuma dijadikan sebuah alasan karena dianggap kita malas. Oke. Datang, duduk, ya, tidur gitu. Oke. Ya, kalau kelelahan basaria lah kemanusiaan. Manusiawi lah ya. Contoh begini, gue lagi rapat, tek. Bete juga dengar mitra ngomongnya. Kok lelap juga kita kadang-kadang. Sering gak? Tapi saya biar tidur, saya ngerti apa yang dibicarakan. Kayak Gus Dur. Taruh. Jadi pas lagi tidur tetap bisa dengar? Dengar. Oke. Tapi tetap kita harus kembali ke tema ya. Ya. Kenapa harus Anies Baswedan? Harus Anies Baswedan. Pertama, Anies adalah wakil daripada perubahan. Oke. Ya, dia karakter daripada antagonis daripada penguasa. Antagonis dari? Atau yang boleh dikatakan berbanding terbalik. Oke. Gitu. Jadi dia punya suara baru, suara harapan baru, karena dia juga punya fenomena, pernah di Jakarta. Betul. Dan dia yang mengantarkan bagaimana menawarkan kepada anak muda, anak milenial untuk wilayah kerja, rumah, dan sebagainya. Dan itu ditawarkan kepada anak-anak muda dengan cara kerja dia. Satu, itu kenapa harus Anies Baswedan. Yang kedua mungkin ada lagi? Masih banyak. Karena kita tahu apa yang terjadi oleh rakyat dan masyarakat. Apakah menyangkut kemacetan, apa masukan pembangunan, apakah masuk tentang pangan, tentang tenaga kerja, tentang penggajian, tentang keburuhan, dan sebagainya. Rakyat sudah melihat bahwa sesuatu yang ada ini mulai mendapat sampai kepada titik jenuh kalau tidak ada perubahan. Karena karakter rakyat itu adalah ada waktu-waktu yang perlu ada suasana baru. Suasana baru itu ada di Anies. Makanya selalu tema yang diangkat perubahan. Makanya Anies itu kalau ke daerah dia selalu mengambil warga. Anak-anak muda, anak milenial dengan desak Anies. Desak Anies itu temanya ngeri-ngeri. Contohnya menyangkut masalah solar yang nggak dapat di rakyat. Terus perizinan yang tidak mudah. Para nelayan. Dan
menyangkut masalah buruh. Oke. Yang paling berat itu masalah adalah hak-hak warga kecil semacam nelayan, apa namanya perikanan tuh? Nelayan. Ya. Terus petani. Oke. Petani lelah mendapatkan pupuk yang tidak mudah. Dia dekat tengkulak-tengkulak yang sedemikian rupa. Oke. Tanah-tanah udah dikuasai oleh para saudagar-saudagar oligarki. Oke. Belum lagi masyarakat yang ada di nelayan. Mereka untuk perizinan nelayan aja tidak gampang. Oke. Untuk dapat apa? Dapat apa sih, solar, itu pun tidak mudah. Oke. Nah, pertanyaannya apa? Oh, saya berharap di Anies ada sesuatu yang baru. Mengapa Anies kita pilih? Itulah kira-kira. Tapi masih banyak hal lagi. Ketika setiap daerah dia datang, dia menemukan suasana-suasana pertanyaan yang mendasar. Ya. Hak-hak rakyat. Ya. Atau hal-hal yang perlu mendapatkan perubahan. Ya. Dan perlu ada suasana yang perlu diganti. Oke. Capek rakyat dengan suasana yang seperti ini. Oke. Nah, itulah Anies. Ya. Disitulah Caimin. Ya. Disitulah dia keliling ke seluruh Indonesia, dia datang ke rakyat. Ya. Dan di rakyat itu nggak dibuat-buat pertanyaannya. Oke. Bukan kayak apa pancepir cuman begitu tanya udah disiapkan apa. Enggak. Emang ada yang udah disiapin Oh gitu? banyak. Banyak. Kalau banyak. ini memang subhanallah. Ya. Ya. Gaya cara Anies bagaimana menyiapkan perumahan, bagaimana menyangkut masalah tenaga kerja dan sebagainya, itu benar-benar dibuka. Oke. Nah, ini diberikan harapan kepada kaum milenial. Gen Z senang. Betul, Gen Z senang. Oke, tapi Gen Z dengan milenial ini melihat Anies sesuatu yang berbeda lah ya. Berbeda. Enggak, kenapa perubahan? Emang banyak harus berubah ya. Terlalu. Berarti pemerintahan sekarang menurut Bang Abu, menurut Anies itu bobrok. Gini ya, kekuasaan itu sudah periode kedua. Oke. 2 periode itu memang layak dalam undang-undang pergantian. Ketika ingin pergantian pasti ada sesuatu yang ada harapan. Betul. Harapan itu berangkat dari perjalanan yang menjadi nostalgia Ya. para rakyat di dua suasana demokrasi. Demokrasi ini ketika perputaran itu ada, kalau sudah mulai mau berbalik kepada putaran ketiga atau melawan undang-undang atau memaksakan dinasti, itu mulai dari awal kehancuran. Emang ada yang memaksakan? Coba aja lihat. Bagaimana MK-MK? Iya. Oke, pakai tema perubahan itu ya. Nah, jadi perubahan itu. Tapi gini, keniscayaan. sorry. Saya ulang dulu sebentar. Perubahan itu keniscayaan. Keniscayaan, oke. Kenapa? Petani udah susah, dia perlu ada perubahan untuk dapatkan lebih baik. Tanah harga pupuk dan sebagainya. Itu perlu mendapat perhatian. Oke. Tidak sedikit nelayan yang komplain soal perizinan. Oke. Tidak gampang dan sebagainya. Sehingga dia tidak bisa jalan ke laut dan sebagainya. Oke. Tapi nggak semuanya bobrok dong. Apa yang udah dikerjain 10 tahun nggak semuanya apa bobrok banget menurut? Ya, kalau yang udah bagus lanjutin aja. Ada yang udah bagus. Banyak yang bagus. Misalkan sesuatu yang dibangun oleh Jokowi menyangkut beberapa hal misalkan. Kan nggak buruk semua. Enggak dong. Iya dong. Tapi yang namanya perubahan itu wajahnya putaran demokrasi. Betul. Setuju. Jadi nggak bisa semua kita katakan rubah. Enggak. Contoh, kita bukan berarti kayak komplain tentang IKN. Ya. Yang diinginkan oleh Anies itu pembangunan di 40 kota besar berata-rata sama. Bukan hanya di satu kota. Tapi 40 kota 5 tahun menurut Caimin kan gak mungkin juga 5 tahun cukup. Ya namanya usaha. Kerja aja dulu. Jadi jangan dihadapi dengan kegagalan. Oke. Coba lihat Anies di Jakarta bagaimana suasana perubahan. Oke. Tapi kalau udah pendekatannya adalah ketidaksukaan, ini lain ceritanya. Oke. Tapi kalau kita mau fair, apa yang dilakukan Anies di Jakarta, menyangkut transportasi, menyangkut jalan, menyangkut tata kota, LRT dan sebagainya, pasar dan sebagainya, gereja-gereja yang terbangun di masa Anies. Ya. Dan
apa yang dilarang Anies yang langsung di ban, grup-grup misalkan dunia kemaksiatan. Iya. Belum lagi suatu suasana pembangunan yang berlebihan. Iya. Langsung diikat. Anies yang berani. Iya. Yang sebelumnya nggak berani? Nggak tahu saya. Oke, itu kan yang berhasil ya, kayak transportasi apa namanya, Jaklingko, Jaklingko itu bagus. Tapi itu yang bagusnya. Coba saya kasih tahu yang gagalnya ya. Siapa? Anies dalam menangani Jakarta. Apa tuh? DP rumah 0% nggak berjalan segitu hebatnya. Setuju gak? Nggak. Jalan. Berhasil. Ya belum berhasil semua kan baru sebentar. Oke. Ya namanya proses pembangunan. Oke. Ya, dia berjalan dengan baik, dia akan dengan dirasakan oleh masyarakat. Ya. Begitu. Masyarakatnya jangan ditekan. Masyarakat itu udah cerdas dan pintar. Oke. Segala sesuatu yang dipaksakan, rakyat belum tentu berminat. Betul. Yang dipaksakan tuh mau ke arah mana tadi barusan? Ya kita lihat saja nanti. Jadi DP misalkan mau dipaksakan satu putaran susah. Lo orang surveinya satu putaran kok dilawan sih? Iya kita lihat aja surveinya nanti, belum selesai nih urusan. Nah, iya satu putaran loh. Iya, jadi percuma jangan-jangan nih. Udah pasti udah menang. Dan ya, dapat endorsement kita bicara lagi. Anies dulu lah, jangan bicara satu putaran nanti. Oke. Kalau saya udah bicara satu putaran, saya termasuk orang yang tidak yakin akan terjadi satu putaran. Ya, iya. Karena kan temanya perubahan ya. Ya tapi nggak apa-apa juga kalau. Iya. Jangan salah ya. 14 hari untuk nambah 4% bukan sesuatu yang mudah. Oh, berarti survei membuktikan sudah 46. Ini kan modalnya 45, 44 aja, 45, 44 modalnya Prabowo dari periode 2019. Ya dikit lagi. Tinggal tanya Gibran sama Jokowi modalnya mana nih? Ya kita lihat aja nanti. Berarti cuma butuh 5-6% lagi. Nanti tanggal 14 jam 5 sore udah selesai ini urusan. Kita tahu apa yang terjadi di Republik Indonesia. Oke. Gitu. Dan jangan salah. Apa? Dunia ini nggak diam. Oke. Dunia ini membaca apa yang terjadi di Indonesia, perkembangannya. ASEAN membaca semua. Oke. Saya kurang mengerti. Ya artinya apa? Apa yang terjadi sebuah demokrasi di Indonesia akan menjadi perhatian yang dalam. Oke. Pasti kurang demokrasi kan negara kita? Iya, tanya orang asing. Apa penilaiannya? Jangan terlalu banyak kita memvonis sendiri. Karena kalau kita memvonis sendiri, kita akhirnya tidak percaya dengan apa yang terjadi. Oke. Biasanya penonton dan pengamat dari luar lebih mengerti karena mereka dari jauh. Oke. Ya, melihatnya dari luar. Ya. Begitu. Apa yang Anies Baswedan punya dibanding dua paslon ini, Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Apa yang Pak Anies punya? Dan calon lain nggak punya. Yang Anies punya adalah suasana ingin membangkitkan orang-orang dengan suasana perubahan dari seluruh wilayah. Ya. Program Desak Anies itu rakyat banyak menerima realistis kenyataan yang diungkap. Contohnya? Ya macam tadi yang udah saya ungkap tadi. Oh yang tadi nelayan. Ya, macam-macam. Udah itu. Tapi kan yang dua ini kan juga concern kayaknya. Ya tapi buktinya kenapa rakyat kena peningkatan dalam penilaian kepada Anies? Artinya apa? Ya. Diterima oleh rakyat. Ya. Jadi gini, rakyat Indonesia semakin kesini semakin cerdas. Oke. Karena dunia media nggak bisa ditutup, bos. Dulu lu punya TVRI doang, oke. Iya. Sekarang online. Ya. Ada Leonardos. Ya. Yang bisa menceritakan dan sebagainya. Anda mau bikin opini aja bisa. Agree. Iya kan? Anda mau bikin opini kayak kemana arah bisa. Iya. Makanya nggak sedikit para penguasa senang kepada podcast gini yang bisa membawa suara. Iklan gratis. Iya. Agree. Jadi itu kenapa harus Anies Baswedan itu ya? Iya. Membawa perubahan dan perubahan itu sebuah keniscayaan. Sebuah bagus banget. Nggak bisa di ujuk-ujuk nggak ada. Jadi hal-hal yang terjadi di eranya Jokowi yang 2 periode ini dan yang secara naturalisasi, secara natural, ya memang harus habis.
Memang harus habis. Undang-undang yang dipaksakan, apalagi dengan situasi yang saat ini berkembang, sampai poin undang-undang diungkap dalam TV, itu menggambarkan sebenarnya pengen atau kalau boleh katakan kepanikan yang muncul di penghujung. Oke. Karena apapun jadinya BAIS, Intelijen, Polri, Jamintel, semua punya informasi ke Presiden. Presiden mengerti apa peta hari ini. Misalkan saya PKS, saya udah tahu nih. PKS hari ini ada kursi segini. Itu saya sudah harus tahu. Kenapa? Karena saya punya data lapangan. Jokowi tahu apa yang terjadi saat ini. Apa yang harus dilakukan? Oke, naikkan gaji Polri TNI. Itu kan bagian daripada marketing. Dan itu tidak salah. Itu cara uslub untuk mendapatkan suara yang tercepat di ujung demokrasi ini. Gitu, Bos. Jadi Adis ini menjadi atensi, menjadi perhatian dari milenial, dari Gen Z, karena suara-suara yang murni, yang akan mengangkat kerja, perumahan, nelayan, buruh dan sebagainya. Dan itu banyak diakui oleh para menteri-menteri yang terkait. Agree. Sungguh pun di sini ada persaingan. Misalkan Menteri Tenaga Kerja ada Sipulan. Sipulan juga memikirkan dirinya sekarang setelah menteri jadi calon. Iya dong. Dia punya wilayah misalkan Malaysia atau mana. Gak bakal diam. Malaysia aja 900.000 suara, Bos. Bisa berapa kursi? Agree. Terjadi. Nah, jadi sekarang ini semakin dekat kepada tanggal 14 atau Minggu Tenang, itu rakyat semakin melihat. Kita lihat nanti di debat terakhir. Apa yang terjadi. Loh, harusnya Bang Abu kan udah tahu apa yang terjadi. Yang terjadi, rakyat akan lebih dekat kepada Anies. Berarti Bang Abu udah tahu dong nih ya, topik debat yang apalagi itu pertarungan. Debatnya kan udah ditemakan masalah apa kemarin tuh, masalah pangan lah, masalah macam-macam lah. Masalah pangan, masalah ini, masalah itu lah ya. Iya, yang udah judulnya udah disiapin, saya nggak hafal semua tadi kemarin. Tapi karena kita warga Jakarta ya, gua kan juga ngerasain dong kepemimpinan Anies. Tadi selain DP rumah 0%, ada juga program OKOC. OKOC antara Sandy dengan Anies bergerak itu. OKOC kan udah sebuah praktek yang dibawa oleh Sandy. Dan itu dilakukan. Itu di masa kepemimpinan Anies. Sungguh pun itu kan wagubnya si Sandy. Kok pecah sih? Bukan bisa? Masalah pecah, itu biasa kekuasaan, Bos. Dagang aja kalau berdua yang satu ternyata menentang untungnya itu aku bisa. Kalau gitu kadang-kadang dirangkul. Ambillah Leonardos kata si Hamo. Iya. Tapi yang menarik di debat presiden adalah antara kubu 01 dan 02 ya. Kayaknya gontok-gontokannya tuh gontok-gontokan banget gitu loh. Sebenarnya bukan gontok-gontokan. Kenapa sih? Bukan. Menurut saya bukan gontok-gontokan. Apa? Itu adalah dalam rangka menarik perhatian rakyat. Cuman memang Bapak kita relatif mestinya lebih tenang dan mampu memanfaatkan waktu. Debat itu adalah sebuah peristiwa waktu yang perlu dimanage oleh debator, debator, orang pemainnya. Jadi nggak boleh ditutup dengan ketidaksiapan menjawab dan sebagainya begitu, ya. Dapat dimengerti? The Chaplin. Harusnya kita nggak boleh ketawa ya. Setiap bintang tamu politikus kita ada gimmick ya. Iya. Pasti gimmicknya pro Anies nampaknya. Jadi bukan gontok-gontokan sekali lagi. Ya, kita jadi sebagai masyarakat awam soalnya ngeliatnya kok yang 01, 02 ini terlalu serang menyerang. Justru 03 yang paling kayak saya menikmati. Sama juga. Sama ya? Sama juga. Buktinya ketika lagi menjelaskan juga nanya kenceng. Menilai juga. Sebenarnya begini. Debat itu kan adalah tapi memang ya saya kalau boleh kata komplain kepada penyelenggara pemilihan umum dalam persiapan debat emang terlalu kayak kaku, tegang dan membatasi waktu.
Kasih waktu lepas sedikit, 5 menit aja ngomong aja tentang pertahanan. Ya. Ngomong aja, Ini dan itulah kelebihan seorang capres dalam debat, dapat memanage waktu dan memahami bahasa yang simpel, tapi bisa dimengerti oleh rakyat. Itu bos. Harus gua akuin sih, Pak Abu. Apa tuh? Pak Anies ini kalau debat emang menurut gua one of a kind, the best. Dalam 1 menit. Apa itu? Tadi dulu. Dalam 1 menit, 2 menit menurut gua Pak Anies ini one of the best debaters lah. Kalau debat, kalau menjelaskan sesuatu tuh di antara ketiganya ya, walaupun gue harus netral. One of the best menurut gue Anies Baswedan. Ya, terima kasih saudara-saudara. Untuk debat ya. Untuk debat. Pada kenyataannya kita nggak pernah tahu ya. Ya kan? Banyak juga julukan untuk Pak Anies di media sosial di seumuran gue. Umur 30 ke 35. Pak Anies itu cuma NATO. Not action, talk only. Kita buktikan aja. Apa pendapat Bang Abu? Ya, itu sih bahasa netizen yang bahasanya provokasi. Oke. Ada juga yang ngomong gini, sekarang Pak Anies jadi ngikutin Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo gemoy, sekarang Pak Anies mulai live TikTok. Apa? Itu namanya ngikutin tren. Penting. Kalau dia lupa dengan tren, ketinggalan. Oh, benar. Makanya TikTok dia harus mainkan. Oke. Kalau dia cuma begini, ya dia Anies dengan gaya yang lain. Benar. Dengan kata-kata. Anies bubble ya. Sekarang kamu tahu. Nat, sekarang hampir semua panggung campaign ya ada senam. Karena di 01 itu senamnya senam dari kawan-kawan PKS yang dominan. Tapi bukan berarti tidak ada dari Nasdem dan dari PKB. Ya. Ada juga wilayah. Tapi yang lain harus ngikut. Ya. Gitu. Oke. Bukan hal yang baru. Ya. Malah ada satu caleg-caleg di antaranya di paslon 1 itu, contohnya kayak PKS di Bali. Kerjaannya cuma senam doang. Cari marketnya. Jadi ngikutin tren tuh nggak masalah. Itu sunnah muakkad. Kalau dalam itu sunnah. Kalau kita ketinggalan dengan tren, lewat tuh barang. Jadi tren milenial Gen Z ini harus menjadi satu atensi kita. Kita harus mampu beradaptasi dengan market. Situasi apa nih maunya? Oke. Nah, di situ Anies. Justru kalau Anies tidak main di TikTok, ini ketinggalan nanti. Oke. Gitu. Nah, sekarang harus dibikin. Bagaimana TikTok yang berkonten. Oke. Yang orang tuh terima nalarnya, terima ininya, dan akan menjadi personifikasi itu kepada suara. Oke. Kira-kira kayak gitu. Oke, itu bukan tadi. yang lain tuh saya katakan buruk, jelek, enggak. Oke. Ini akan mempunyai daya tarik minat para milenial dan Gen Z di seluruh Republik Indonesia maupun dunia. Oke. Karena kalau sudah bicara Instagram, TikTok, di ujung Afrika pun sama ngelihat Anies dan ngelihat Bowo dan ngelihat si Gibran dan lain-lain. Ya. Lihat sama. Orang Indonesia di Amerika sama orang Indonesia di sini. Ya. Kenapa terjadi 01 di mana-mana di dunia pada deklarasi? Artinya apa? Itu daya dukungnya mengglobal. Oh, global. Luas ya. Di Amerika di Times Square. Di macam-macam. Oh iya, ada di Times Square itu ya. Iya. Oke. Dan itu bukan dibuat-buat, datang dari hati rakyat dan tanpa uang. Serius? Serius. Itu bukan dari tim campaign? Nggak ada. Wah. Nurani. Ngomongin Nurani, pas banget. Berarti Bang Abu kan masih menjabat di DPR RI ya? Iya. Apa yang menyebabkan untuk PIN masuk ke politik? Sependengaran saya sih ya, politik kotor katanya. Kata Bang Aiman kotor. Politik itu seni. Seni? Oke, kayak musik dong? Sama, kayak musik. Kayak film? Ya kayak film. Apa. Seni politik itu seni mengajak manusia kepada satu arah. Nah itulah dia, maka dia bawa. Dengan programnya, visi misinya, dan macam-macamnya, platformnya, dan sebagainya. Begitu di dalam, wakil rakyat, begitu politik. Dia menyuarakan suara kepentingan rakyat dan menjadi kontrol kepada pemerintah. Begitu kita jadi DPR. Tanpa perlu disebut oposisi pun, kita akan menjadi oposisi ketika tidak sesuai dengan hati nurani rakyat. Itulah yang disebut peran parlemen.
controlling. Oke. Pak Menteri, wah itu udah kontrol tuh. Ya. Sungguh pun dia partai-partai pemerintah, tapi karena dia menghentikan suara rakyat, Pak Menteri. Wah itu dengar. Jadi suara parlemen. Yang kedua, dia budgeting. Dia memberikan anggaran. Iya. Iya toh? Tadi controlling, budgeting, dan legislasi. Membuat undang-undang. Itulah enaknya DPR. Enakan DPR daripada pejabat eksekutif. Cuman bedanya, eksekutif itu eksekutor. Legislatif itu panjang judulnya. Bikin legislasi dulu, bikin ini dulu, baru turun. Tapi hidupnya merdeka. Merdeka ya? Iya. Soalnya PKS paling demen jadi oposisi kayaknya. Bukan paling demen, nggak menang-menang suaranya. Cuma kalau suaranya gede, gua lupakan oposisi. Iya. Coba menang misalkan, anggap saja 120 kursi. Gagah bos. Iyalah. 50 aja kita nih, hatta kita dengan penguasa. Hatta kita bersama dengan penguasa duduk. Begitu penguasa ada masalah, kita akan menyampaikan kontrol kita. Dulu pernah terjadi di zaman SBY. Oh pernah? Oh iya, kita kan pernah di dalam pemerintah. Dan kita juga udah sekarang ada di luar pemerintah 10 tahun. Apakah jadi beban? Enggak, biasa saja. Tetapi kalau kita duduk pemerintah beda. Kita bisa eksekutor. Tolong buat kayak gini. Tolong buat kayak begitu. Lakukan sesuai. No, berkelas tuh eksekusi. Pengen dong berarti. Lebih enak gak jadi oposisi dong? Siapa yang gak pengen? Maka ikut demokrasi, kita pengen menang. Hari ini target kita 15%. 86 kursi. Keren gak? Dan itu banyak anak muda. Dengan judul seger bener. Kampanye. Ada bener nih, seger bener. Gitu. Seger bener. Iya. Jadi lambangnya orange, ceria, gembira, gini. Tapi apakah dia bisa menang? Kita lihat nanti. The Chaplin melihat suara yang pasti akan dapat atau tidak. Kalau aku sebagai milenials ya, umur aku kan 33 Bang Abu. Sebagai aku ngeliat partai PKS ya. Dengan ideologi yang menurut aku bagus banget, which is Muslim banget, Islam banget. Tapi ramah nggak ya kepada orang yang non-Islam, Oh sangat ramah. Saya datang ke Papua yang Nasrani. Saya kampanye, saya welcome, saya peluk mereka. Karena dan tidak sedikit anggota DPR yang Nasrani di daerah timur, di NTT, di Nias, di Papua. Di Papua sekarang calon legislatifnya Nasrani nggak sedikit. Oh banyak juga. Nanti pulang saya dari Tolikara, minggu depan saya ke Tolikara. Saya akan kampanye dan harus Anda lihat bagaimana gerakan kawan-kawan. PKS rahmatan lil alamin. Tidak berbicara aja Islam aja enggak. Welcome Nasrani, apa? Buddha ke Hindu ke. Kita di Bali ada juga caleg kita Hindu. Ada ya? Ada. Cuman yang begini-begini kurang didengar, kurang PR-nya. Nah sekarang kita PR-kan sama Onat bahwa PKS rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, Berarti target yakin ya, Anies ya? Saya begini ya, karena saya sebagai sekjen dari partai yang kebetulan mendukung, bukan kebetulan, secara sadar dan paham visi misi dan platformnya, kita memilih Anies. Dari awal malah ya? Dari awal. Dari awal, dari Jakarta pun kami yang ini kan. Anies yang dorong ke PKS, yang dorong gubernur PKS kok. Nggak usah debat deh, panjang-panjang judul-judul ya. Dari awal ya? Dari awal. Dari awal. Kita akan coba, tetapi realistis saja kita. Kita tidak mau berbenturan. Tapi kita juga tidak mau ada kecurangan. Kita mau jurdil, kita mau politik berjalan dengan baik tanpa tekanan. Semua aparat juga bersama dengan rakyat. Bukan membuat rakyat jadi tegang dan takut. Nah inilah nanti demokrasi tanggal 14 jam 6 sore kita tahu. Apakah putaran 1 atau putaran 2 atau 1 putaran atau 2 putaran. Yang rumit kan kalau 2 putaran ya. 1 putaran nggak rumit, biayanya lebih enak. Lebih habis bubar dah ya. Dah gitu. Buas udah ketahuan.
Kalau 2 putaran kan kita jadi rumit. Enggak rumit. Kalau mau ngomong itu malah kalau lebih kita takut rumit 2 putaran susah. Karena demokrasi itu terus berjalan. Saya yakin 02 juga berpikir kalau 2 putaran dia harus dengan siapa? Dengan siapa? Ya nanti kita lihat. Pasti dia akan menarik 01, 03. Mungkin. Dan itu wajar dalam demokrasi. Tapi kita lihat nanti. Gelombang mana? 01, 02 atau 02, 03? Apa 01 ditinggal sendiri? Belum tentu. Siapa Anies atau Ganjar yang lebih tinggi? Nah, ini nanti saling cari membutuhkan. Ini kayak magnet, bos. Shoot langsung. Shoot langsung. Nggak panjang itu, langsung lari itu. Oh, sekarang aja udah lobby-lobby. Udah ya? Oh iya dong. Harus ya? Oh iya. Ya. Tadi gue lupa nanya, apa program Anies Baswedan yang paling menarik kaum millennials? Kan tadi kita ngomongin nelayan, petani. Semua menyangkut masalah kehidupan milenial yang pada waktu masa pembangunan. Sekarang tidak sedikit lulusan sekolah yang nggak dapat pekerjaan. Agree. Banyak kaula muda yang baru nikah, anak 1 nggak dapat rumah. Ya, karena rumah mahal juga. Disiapin Mulyani kok nyiapin perumahan, sebagainya. Nah, kalau disiapkan perumahan murah, kalau perlu ada anggaran beasiswa kawin. Kalau itu dibuat tuh program ini kan belum diumumkan saja. Kalau diumumkan lucu ini. Beasiswa kawin. Jadi kalau ada yang mau kawin dibiayai oleh pemerintah. Keren nggak? Nggak usah ngikutin. Aja. Kawin. Terus nikah maksudnya. Nikah. Iya, artinya itu. Terus perumahan, nelayan, tenaga kerja. Ini kebutuhan. Milenialnya 56%, bos. Itu menarik banget. Millennials 56%. Berarti hampir setengah voters kita millennials. Makanya gayanya milenial semua, pada gaya sneakers, pakai gaya ngomongnya. Ada yang gemoy. Ada yang kayak begini, TikTok sekarang. Kenapa? Marketnya di situ. Berarti itu setengahnya dong. Yes. Oh, yang tua-tua udah pada lupa jangan. Tetapi ingat ya, berapa persentase nanti jumlah pemilih kita di dalam pemilu? Apakah 100 juta atau berapa, kita lihat saja nanti. Ya, dan kemampuan KPU membuat suasana yang jurdil. Dan berjalan. Dalam quick count di jam 5, jam 6 nanti udah kebaca. Apakah manualnya, apakah real count, atau quick count sudah kebaca. Jadi tadi aku repeat ya, program untuk millennials adalah rumah akan lebih murah. Iya pastilah. Tadi udah saya katakan, buat anak muda ini kan pikirannya begini. Gua kalau udah lulus sekolah apa? Kerja. Gua kalau udah kerja apa? Merit. Nikah. Udah merit dapat apa? Anak, rumah dan sebagainya. Nggak bakal anak muda langsung 10, nggak mungkin lah. Kawin, kecuali dia panjang lah ceritanya, udahlah jangan ngomong. Jadi intinya kalau misalkan dia punya anak 1, dia berpikir rumah tangga. Iya. Ya apa program Anies yang signifikan untuk milenial? Rumah murah? Iya tadi, udah saya katakan rumah, pekerjaan. Bagaimana cara pekerjaannya? Membuka lapangan kerja kan tidak segampang menjentikan. Ya, pastinya program ini dengan jumlah data di kita, itu nanti kita ada bagian khusus. Saya mungkin nggak detail-detail, tetapi kita udah tahu angka-angka jumlah milenial, jumlah rumah, berapa itu perhatian. Sekarang kalau kamu anak muda kerja, saya lulus sekolah nggak dapat kerja, apa kira-kira? Bakal banyak kriminalitas nggak? Wah, saya sih bakal ngerampok rumah orang. Oh iya, makanya. Jadi itu memang harus jadi perhatian. Begitu rakyat-rakyat yang susah, ekonomi lemah, apa semua dia harus dapat rumah-rumah rusunawa atau rumah-rumah kayak yang seperti di akuarium apa dan sebagainya, itu kan program-program contoh. Yang di akuarium setahu saya Alexis dulu ditutup kan? Iya, keren kan? Zamannya Pak Anies tadi. Ditutup ya? Keren. Terakhir nih, last question. Aku juga dapat artikel ini ya. Dari partai PKS tuh tadi itu ya. Menyarankan para kader-kadernya untuk poligami. Itu
hoax apa bener atau maksudnya mau kemana? Nggak ada ya kalimat menyarankan, menyuruh poligami. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Bahwa Quran menyalahkan boleh poligami, ya itu ada. Ada. Tetapi kita tidak menghambat untuk orang berpoligami. Oke. Cuman kalau ini jadi tema, kabur tuh para ibu-ibu, emak-emak semua. Jangan dijadikan poligami sebagai tema. Oke. Lupakan itu poligami biar berjalan sesuai kemampuan. Ya. Karena tanpa Anda bikin program itu, Allah udah kasih program itu. Oke. Biarkan ada berjalan secara sunatullah. Ya. Dan kita tidak pernah memaksakan dan memerintah itu. Titik. Itu penting nih saya jelaskan. Penting ya. Karena kan bentar lagi mau nyoblos nih. Iya. Nanti dia kesel. Oh, kata mama kurang ajar. Oke, itu udah terjawab semua sih. Kenapa harus Anies Baswedan? Tapi terakhir lagi. Oke. Satu kalimat terakhir atau 2 kalimat penutup untuk kaum millennials. Apa tuh? Karena tadi kan 56% ya. Aku kasih pantun aja. Asik. Sebab pantun ini akan menjadi satu jawaban ya. Mama jumlah-jumlah tadi itu sangat jelas ya. Gen Z aja sampai 113 juta itu. Nah, Gen Z itu susah tuh. Iya. Jadi pantun yang akan saya sampaikan kepada milenial. Main layangan di tengah sawah. Cakep. Oh, iya. Nggak boleh ngomong. Sawah di belakang, rumah mbah. Cakep. Milenial susah mendapatkan rumah. Amin tawarkan hunian harga murah. Tepuk tangan dong. Iya. Karena kenapa? Itulah program Amin menawarkan harga rumah harga murah. Ini kita catat ya. Berarti kapal berlayar ke tengah lautan. Cakep. Saat berhenti sandar di pelabuhan. Cakep. Generasi muda jangan sampai berlebihan beban karena mereka butuh ada perubahan. Waduh. Keren ya? Keren. Penutup dari pantun. Putih-putih si warna angsa. Cakep. Angsa hitam jadi istimewa. Cakep. Tepuk tangan dong. Cakep. Pendidikan jadi masa depan bangsa. Amin berkali milenial dengan beasiswa. Wow. Jadi pendidikan dikasih beasiswa, anak muda hunian dikasih rumah. Udah cakep itu. Ya. Ini kita catat ya. Iya, beasiswa. Rumah lebih murah. Dan butuh perubahan. Iya. Dan ada beasiswa. Baik-baik. Oke, 3. Jadi ini semua memang enak dikatakan. Tapi menang akan membuktikan. Jadi kemenangan itu nanti akan menjadi fakta. Oke. Karena apa yang dikatakan Anies itu semua isinya daging, semua gagasan ide. Oke. Bukan gimmick-gimmick. Dia harus mencari di mana. Tahu nggak siapa yang gimmick? Tanyakan rumput yang bergoyang. Selain rumput yang bergoyang ada. Oke, aku sih trust banget untuk masalah. Benar, isi daging. Faktanya nantinya kita harap Anies benar-benar kita bekerja. Berdoa bahwa milenial ini harapannya soal perubahan, soal hunian rumah, beasiswa, pekerjaan itu adalah sebuah fakta yang terkabulkan ketika kemenangan 01. Amin. Atau koalisi 0103. Apa? 0103. Kalau koalisinya berjalan, siapa tahu memang terjadi ternyata koalisi 0102. Ini sesuatu hal yang unik. Nampaknya yang pertama lebih logik. Ya, kelogikan itu berbanding lurus dengan situasi. Ingat, detik demi detik, hari demi hari, minggu demi minggu. Betul. Kita tunggu 14 Februari jam 5 sore. Oke, apa itu hari Valentine ya? Ya. Pencoblosan di hari kasih sayang. Berkasih sayang dengan angka-angka kemenangan. Berapa angka kemenangan itu? Kita buktikan. Halo KPU, saya pulang dulu ya.